Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Arpi Channel. Nah, kali ini temenin aku untuk evaluasi mingguan ya teman-teman, untuk minggu ketiga sekaligus untuk case tapping minggu keempat. Nah teman-teman, di sini aku udah ada catatan untuk minggu ketiga. Itu budgetnya itu sekitar 700.000 ya teman-teman. Nah untuk tanggal 15 itu libur ya teman-teman, Pak suami itu nggak kerja, jadi untuk budgetnya itu ya tetap kita pakai, sebenarnya cuma dipakai untuk beli kayak sayuran, telur, dan juga jajanan, karena hari Minggu itu kita keluar ya pagi-pagi untuk nyari jajanan atau makanan gitu ya teman-teman. Biasanya hari Minggu suka rame gitu yang jualan, dan kebetulan Pak Su juga lagi libur kerja, jadi ya udah deh sekalian jalan-jalan sambil beli makanan gitu. Oke, balik lagi ke evaluasi mingguan aku untuk minggu ketiga. Ini tadi untuk budget yang terpakainya itu sekitar 418.000 ya teman-teman. Nah ini aku lagi jumlahin untuk sisa transportnya Pak suami itu sekitar 282.000. Nah teman-teman, di sini videonya aku percepat aja ya biar nggak terlalu lama gitu. Terus untuk di tracker pengeluaran aku itu kemarin aku sempat beli shampoo ya teman-teman, sekitar 10.000 gitu. Kita belinya biasanya tuh yang rencengan gitu di warung, itu pakai budget bulanan ya, belanja bulanan gitu. Dan juga untuk minggu ketiga ini aku beli gas sama galon, jadi total itu 80.000. Nah ini aku mau jumlahin untuk pengeluaran di luar budget yang terpakai tadi ya teman-teman. Nah ini jumlahnya itu 183.000 dari 282.000, jadi aku kurangin 183.000. Nah totalnya itu sekitar 99.000 ya teman-teman untuk sisa transport and food di minggu ketiga. Nah ini aku tulis di catatan pengeluaran ya teman-teman. Nah ini dia totalnya ya teman-teman, yaitu 99.000. Ini aku udah selesai untuk notalinnya. Nah nanti kita lihat untuk di dompetnya itu apa sama atau enggak gitu sama catatan. Oke, ini aku rapihin dulu sebentar sebelum lanjut. Nah ini aku mau lihat untuk di dompetnya itu sama atau enggak total sisa budgetnya. Ini aku kemarin udah ganti pakai dompet ini ya teman-teman untuk dompet mingguan aku. Nah sebelumnya ini aku udah rapihin di satu-satuin gitu, karena ada beberapa yang aku tukerin gitu nominalnya, dan juga untuk uangnya itu ya ditukar sama yang agak bagusan gitu. Nah ini dia totalnya, uangnya kita hitung dulu. Ini untuk menghitung totalannya aku percepat aja ya teman-teman, ya seperti biasa biar cepet gitu, biar gak terlalu lama durasinya. Ini aku percepat aja. Nah di sini tuh pas aku hitung itu uangnya kurang ya teman-teman, sekitar 10.000. Jadi aku tuh bingung ini kok uangnya kurang, sambil nginget-nginget gitu apa yang mungkin ada yang aku kelupaan. Dan ternyata bener, untuk budget beli sampo tadi tuh belum aku ambil dari budget belanja bulanan ya teman-teman, jadi ini aku ambil dulu. Ini untuk sisa belanja bulanan itu budgetnya itu udah minim ya teman-teman, tinggal 11.000 lagi, karena kebetulan beras habis, jadi uangnya sebagian dibeliin beras gitu ya teman-teman. Nah ini aku hitung lagi, ditakutkan salah ngitung lagi ya teman-teman, jaga-jaga aja, jadi aku ngitung berkali-kali. Nah ini udah pas, jadi kayaknya aku simpen dulu dan nanti mau lanjut ke tapping. Nah nanti rencananya untuk sisa budgetnya ini aku akan
isi saving challenge. Nah, untuk saving challenge-nya itu apa aja, tungguin di video selanjutnya aja ya teman-teman, karena kemungkinan akan dibuat terpisah videonya. Jadi stay tune. Ini kita mau lanjut ke shopping aja setelah ini, setelah ngerapihin uangnya. Nah, untuk koin kan itu ada satu koin ya teman-teman, 1000-an. Nanti aku akan langsung simpan aja ke celengan koin aku. Ini udah aku tata gitu di cash tray. Jadi ini aku mau masukin uang koinnya ke dompet ini dulu ya teman-teman, karena jumlahnya juga masih sedikit ya, jadi belum aku pindahin ke tempat yang lebih besar. Paling aku juga pakai bekas yang kemarin ya, celengannya, cuman aku masih lupa di mana naruhnya. Kemarin kan habis ditukerin ya teman-teman sebelum Idul Adha. Nah, ini lanjut karena udah selesai, udah rapi juga. Aku mau lanjut untuk cash stuffing minggu keempat. Nah, ini untuk cash stuffing minggu keempat itu totalnya masih sama 700.000, dan untuk perharinya itu 100.000. Masya Allah, gak fokus, maaf ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin dulu dari dompet bulanan, habis itu baru kita cash stuffing di dompet mingguan. Nah, untuk hari pertama biasa ya udah terpakai kemarin sama Pak Suami untuk transportnya ya. Nah, ini tuh sisanya itu 600.000. Jadi kita mulai dari hari Senin tanggal berapa tuh, 22 ya 23 gitu. Nah, ini sisanya 600.000 kita pindahin ke dompet mingguan aku atau dompet harian ya, sama aja. Nah, itu yang hitam si mungil itu nanti aku pindahin ke sana. Seperti biasa aku akan simpennya itu per hari gitu ya teman-teman, 100.000. Oke deh, gak usah lama-lama ya, kita cus cash stuffing minggu keempat. Nah, ini ke dompet ini ya teman-teman. Waktu minggu-minggu kemarin masih pakai dompet yang merah ya teman-teman, cuman sekarang udah 2 minggu ini pakai yang hitam ini. Nah, ini kita buka dulu dompetnya. Biasa ya per hari itu 100.000, dan ini itu untuk transport and food. Nah, biasanya kalau Pak Suami sisa uang transportnya disimpan dulu uangnya. Biasanya kita itu kadang dipakai lagi untuk beli sayur, temen nasi lokpok gitu, atau jajanan ya teman-teman. Jadi digabung gitu antara transport and food. Karena kalau kita pisah gitu ya kan, transportnya Pak Suami per harinya itu 100, terus ditambah lagi sama uang mingguan, belanja mingguan gitu. Pas aku jumlahin itu melebihi dari pendapatan Pak Suami. Jadi kan gak boleh ya besar pasak daripada tiang, jadi jumlah pengeluaran itu lebih banyak dari jumlah pendapatan. Jadi ya mau gak mau kita akalin ya kayak begini. Jadi untuk transport and foodnya itu disatukan, jadi untuk sisa transport dari Pak Suami itu dipakai untuk belanja yang lainnya gitu ya teman-teman. Ya walaupun ada gitu untuk belanja mingguan dipisah gitu kan, tetap aja ya kita kan harus ada tabungan, ada beberapa goals juga ke depannya, karena kan kita bukan untuk 1 bulan ini aja ya teman-teman, kita juga harus ada pegangan juga untuk jaga-jaga di kala urgent gitu. Dan alhamdulillah aku pun masih nyaman untuk metode budgeting aku ini ya teman-teman. Ya walaupun mungkin nanti ada sedikit perubahan ke depannya, tapi mungkin untuk sekarang aku masih nyaman dengan metode ini. Yang penting kan kita nyaman aja ya teman-teman, mau metodenya kayak gimana pun, dan menyesuaikan juga dengan keuangan yang ada. Inilah cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Dan kebetulan aku juga kan tinggal berdua sama suami aja gitu, jadi alhamdulillah
selama ini cukup aja. Yang penting cukup ya teman-teman ya, walaupun kadang ngepres banget ya, disyukuri aja. Oke lah teman-teman, ini udah di penghujung video, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.